Ada seorang teman-teman sekalian, sedikit saya ceritakan kisah di sini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah, punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya, mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia merasa nggak enak, sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu dia selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasiennya masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Nggak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya mana, dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, yang dokter yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orangnya lagi duduk. Kaget dokter yang kedua. Jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang mustahil. Dia bilang, saya punya istri dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang mustahil, saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan, mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalahnya, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi, dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat, ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen dan terpompa hingga hidup dan hidupnya normal, gitu kan? Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Iyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa, ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri yusra, mudah, aneh, dokter nggak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang, subhanallah, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Subuh besok insya Allah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi, akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jalla, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah, terserah kamu. Tidak akan bisa ditolong, gitu kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla turun tangan, sudah berbeda ceritanya, teman-teman sekalian. Baik, kelihatan kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya.
Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Nggak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok, nginap, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka nggak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap, ya. Bayangkan kalau Anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, nggak ada orang-orang. Dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok, terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya, gitu kan. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar baiknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang diri, dan ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai saya 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya. Tiba-tiba saja, di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, gitu kan? Dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang, tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut, dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya, ya, mengutusmu untuk memakanmu, aku tidak akan melawan. Nah, sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang soleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil peran dari sini, teman? Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Harimau pun yang buas makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Ini masih hidup nggak ini? Kok nggak ada nyaut, nggak ada apa? Saya nggak tahu ini ngantuk, tidur, atau hadir nggak? Rupanya di Bali orang suka senyap, ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya, teman-teman sekalian. Ular kah, harimau kah, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin, karena tidak akan mati kecuali ajalnya datang. Subhanallah, kisah Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan, hutan itu agak lebat, gitu kan? Begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang. Tapi beliau utus dulu, ya, beberapa pihaknya pasukan, coba cek hutan ini, bisa dilewatin nggak? Mereka kecek, setelah ngecek kembali mengatakan, wahai Amir, pemimpin nggak bisa lewati. Ini hutan terlalu lebat, juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau Anda paksakan lewat, pasukan Anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir 3 kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya lalu berkata, berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan kami untuk keluar dari hutan ini. Dalam riwayat ini dikatakan dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa, kayak harimau sama rusa, gitu kan, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin, sampai mereka keluar tidak digigit 1 orang pun. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya, waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air Sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua, yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungai Nil kok bisa begini?
Dia bilang, wahai Amir, wahai Gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir bin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, gitu kan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar, yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Nggak perlu takut, nggak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti dia yang sembuhkan. Para sahabat teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui, dan segalanya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak lemparkan sendal dari langit teman-teman sekalian, tapi jawaban doa datang adalah dalam bentuk sinyal. Allah tiba-tiba nanti membuat ada orang yang kesian dengan dia, diberikan sendal, dia dapat duit bisa beli sendal, terjawab itu. Tapi kekuatan keyakinan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya langsung berhubungan dengan langit, dengan Tuhannya.